Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan siapkan hati kita akan datang memuji Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan, beri persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan mari menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, kami ada hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu dengan apapun yang kami punya. Biarlah Tuhan hati kami dan hidup kami menjadi penyembahan yang baik dan harum di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Roh Kudus, pribadi yang lembut, pribadi yang manis, pribadi yang menolong kita, memampukan kita untuk semakin serupa dengannya, bahkan untuk menjadi saksinya ada di tengah-tengah kita. Siapkan hatimu, buka hatimu untuk menerima jamahan kuasa roh. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Kami mau buka hati untuk menerima jamahan kuasa roh-Mu. Roh yang lembut, roh yang menolong kami untuk membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Hadir di tengah-tengah kami, menjamah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, hari kedua dari ibadah pencurahan Roh Kudus kita berjudul Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita. Mari kita akan mendasari pertemuan kita pada malam hari ini. Meskipun masih secara virtual, percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sanggup membatasi jamahan kuasa roh. Hari ini Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Mari kita akan mendasarinya dari Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima, saya akan bacakan untuk saudara. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mengenal siapa itu roh. Kita sudah mengenal bagaimana karya Kristus yang bangkit, yang naik ke surga, dan Dia juga yang membaptis kita dengan kuasa rohnya. Dikatakan bahwa dengan baptisan Kristus, baptisan selalu melambangkan tentang kematian. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus berarti dia siap untuk mati dalam kedagingannya dan siap untuk menerima hidup yang baru. Sejak Allah ciptakan kita dan memberikan kita anugerah keselamatannya, Allah sangat menginginkan kita mengalami pembaharuan dan perubahan. Allah menghendaki kita tidak lagi hidup dalam keadaan yang lama. Kehidupan yang lama itu adalah kehidupan di dalam daging. Hidup yang dikendalikan oleh nafsu. Hidup di dalam dosa-dosa kita. Hidup di dalam macam-macam dosa yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang sudah mencurahkan roh-Nya. Dia memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan ini adalah suatu kehidupan yang menerima pembaharuan oleh karya Roh Kudus. Roh Kudus berkarya untuk membantu kita mengalami pembaharuan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi 2 ayat yang ke-13 berkata, mari saya akan bacakan untuk kita. Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dikatakan bahwa untuk mendapat kehidupan yang serupa dengan Kristus tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita berkata, aku tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu, bahkan dengan adanya tantangan, dengan adanya peluang kita untuk hidup di dalam dosa, godaan setiap hari untuk kita hidup di dalam dosa. Saudara, kita membutuhkan karya dan kuasa daripada roh. Kita tidak bisa membangun kodrat ilahi tanpa pekerjaan roh. Filipi 2 ayat 13 tadi berkata bahwa perbuatan baik itu hanya dikerjakan oleh Allah. Allah sudah menganugerahkan roh-Nya kepada kita. Dia yang memampukan kita, bukan hanya sekedar membuang setiap dosa-dosa kita, tetapi memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kodrat ilahi.
Kita memiliki kehendak yang diperbaharui oleh Roh-Nya setiap hari. Sehingga akhirnya hanya Roh yang sanggup menghasilkan pembaharuan itu yang akan membawa kita hidup serupa dengan kehendak-Nya. Kita tidak bisa lakukan itu tanpa campur tangan Roh Kudus. Nah, untuk itu kita harus berserah, kita harus dipenuhi Roh, kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kadang saudara mungkin bertanya, saya jatuh bangun, godaan di sekeliling saya terlalu banyak. Tetapi percayalah saudara, ketika saudara berjalan dengan kuasa Roh, Rohlah yang akan memampukan kita untuk tidak hanya membawa kita kepada kesempurnaan dengan Kristus. Nah, kalau saudara perhatikan, hukum, peraturan itu memisahkan pikiran kita untuk menghasilkan perbuatan yang baik. Tetapi karya Roh memecah pemikiran kita untuk mengubah kodrat kita. Hal ini berarti bahwa bukan hanya kita tidak lagi suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi kodrat kita mulai diubah serupa dengan gambaran Allah. Kita dengan kuasa Roh akhirnya saudara bisa sampai kepada titik tidak lagi ingin berbuat dosa. Mulai meninggalkan kehidupan yang lama, mulai meninggalkan kehidupan daging dan akhirnya berserah dituntun oleh tuntunan Roh. Perbuatan daging, tuntunan daging menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi tuntunan Roh menghasilkan buah-buah Roh. Nah, tetapi ada hal yang perlu diingat. Apa itu? Meski Roh Kudus membantu kita, namun kita sendiri pun perlu bersikap aktif. Kita bisa terima perubahan kalau kita bekerja sama dan bergerak bersama-sama dengan kuasa Roh. Kita turut dengan pimpinan Roh. Ibaratnya, kalau Roh Kudus itu adalah lokomotif, saudara, kita adalah gerbongnya. Kalau tujuan kita, saudara, pergi ke Surabaya, gerbongnya mengarah ke Surabaya, tetapi saudara tidak melekat, saudara tidak nempel, saudara tidak ikut tuntunan Roh, maka saudara akan menjadi gerbong yang tetap ada di stasiun. Gerbong yang tidak akan pernah mencapai kepada tujuan. Tetapi ketika kita mulai melekat, ketika kita nempel, ketika kita berjalan mengikuti tuntunan Roh, maka saudara akan dibawa kepada kehidupan yang mengalami pembaharuan budi setiap harinya. Nah, itu yang disampaikan mengalami perubahan. Perubahannya bukan hanya perubahan tingkah laku, tetapi perubahan kodrat. Saudara mengalami metanoia. Saudara mulai mengalami metamorfoo. Saudara mulai berubah dari kehidupan ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Dan pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar kita harus hidup dalam kekudusan Allah, dan saudara berkata aku gak bisa hidup mengikuti standar Tuhan, maka saudara berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Mulailah serukan, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Setiap waktu ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti setiap jalan-jalan Tuhan. Mengikuti pimpinan Roh harus dilakukan dengan satu tindakan aktif. Menempel, tindakan aktif, taat kepada tuntunan Roh, tindakan aktif untuk selalu diperbaharui di dalam kuat kuasanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari yang kedua ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap lapar, tetap haus, menerima jamahan kuasa Roh. Saudara, dan nanti di hari yang ke-10, saudara yang belum pernah menerima pencurahan Roh, saudara akan melihat bagaimana lawatan Allah bekerja. Saudara akan hidup diperbaharui setiap harinya, karena saudara berjalan beserta dengan pimpinan kuasa Roh-Nya.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita akan berjumpa kembali besok di hari yang ketiga. Kita sama-sama akan kembali merenungkan kuasa daripada Roh yang akan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan tuntunannya. Tema besok kita akan berbicara bagaimana Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa dan akan memampukan kita untuk menjadi saksinya. Sampai bertemu besok jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap menyala-nyala karena Roh yang ada di dalam kita mengerjakan pembaharuan setiap harinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Roh Kudus, inilah kerinduan hati kami. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus setiap waktu. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah yang mengerjakan pembaharuan ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kami bersyukur karena Allah mencurahkan Roh-Nya ke dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.